Bayangkan, seseorang dari masa lalu yang tiba-tiba kembali hadir di hidupmu. Ia mengajak bertemu, bernostalgia, seolah hanya ingin mengulang kenangan lama. Namun siapa sangka, pertemuan itu justru menjadi akhir dari hidupmu. Inilah kisah tentang Chelsea Perkins, seorang mantan anggota penjaga pantai Amerika Serikat yang kemudian berubah haluan menjadi model OnlyFans dengan nama samaran Selena Savage. Di balik persona glamornya di dunia maya, tersimpan obsesi gelap yang mematikan. Korban dari obsesi ini adalah Matthew Dunmyer, seorang pria baik hati, ayah dari 2 anak yang hanya ingin bertemu teman lamanya. Pertemuan yang ia kira biasa justru berakhir menjadi eksekusi dingin di tengah hutan. Kasus ini bukan hanya soal pembunuhan biasa. Ia adalah rangkaian tragedi berlapis, dari balas dendam yang dipupuk selama bertahun-tahun, investigasi rumit yang melibatkan FBI, hingga aksi vigilante seorang ibu yang putus asa mencari keadilan, tetapi malah menghancurkan hidupnya sendiri. Selamat datang di WSS Masa Bercerita. Matthew Dunmyer lahir pada 26 November 1989 di Virginia. Dari kecil, ia dikenal sebagai sosok yang hangat, penuh empati, dan punya kepribadian yang mudah membuat orang lain merasa diterima. Musik adalah cintanya yang terbesar. Sejak remaja, ia selalu membawa gitar kemana-mana, memetik senar sambil membawakan lagu-lagu favoritnya. Bahkan, teman-temannya bilang, jika Matthew ada di ruangan, suasana langsung jadi hidup. Di usia 20-an, Matthew pindah ke Cleveland, Ohio untuk mengejar impian musiknya. Di sana ia membangun lingkaran pertemanan yang solid. Ia bekerja keras di siang hari, lalu menghabiskan malam bersama teman-temannya di bar lokal atau bermain musik. Di balik kehidupannya yang sederhana, Matthew adalah seorang ayah dari 2 anak kecil. Meski hubungan pribadinya rumit, ia tetap berusaha menjalankan perannya sebagai orang tua sebaik mungkin. Orang-orang dekat menggambarkannya sebagai pria yang setia, rendah hati, dan selalu siap membantu siapapun. Tidak ada yang pernah membayangkan pria sebaik ini akan menjadi korban dari obsesi kelam seorang wanita dari masa lalunya. Chelsea Perkins menempuh jalan hidup yang sangat berbeda. Setelah lulus SMA di Virginia tahun 2009, ia memutuskan bergabung dengan US Coast Guard, penjaga pantai Amerika Serikat. Selama 3 tahun bertugas di Texas, ia tampak menjalani kehidupan disiplin militer. Di sana, ia juga menikah dengan seorang rekan dinasnya, membangun keluarga, dan punya 2 anak. Dari luar, kehidupannya tampak stabil. Namun, setelah keluar dari militer tahun 2012, jalan hidup Chelsea berubah drastis. Ia masuk ke industri hiburan dewasa, dan akhirnya menjadi konten kreator OnlyFans dengan nama panggung Selena Savage. Di media sosial, ia menampilkan citra penuh percaya diri, tato di seluruh tubuh, kucing-kucing peliharaan eksotis, motor gede, serta promosi konten dewasanya. Persona daring ini menghidupkan brand Selena Savage yang sukses menarik banyak pelanggan. Namun, di balik persona itu, rekan-rekan lamanya di militer menggambarkan Chelsea sebagai orang yang aneh, temperamental, dan penuh drama. Ia tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, tetapi ada tanda-tanda perilaku obsesif yang mulai muncul. Hubungan Chelsea dengan Matthew sebenarnya berawal di masa SMA di tahun 2005 dan 2009. Mereka bukan pasangan, hanya sebatas teman dalam lingkaran pergaulan. Setelah lulus, mereka menjalani jalan masing-masing. Selama bertahun-tahun, tak ada kontak di antara mereka. Kenalan mereka di SMA mungkin hanya tinggal kenangan samar jika bukan karena sebuah insiden di tahun 2017 yang menanam benih obsesi mematikan yang akhirnya membawa Chelsea ke tempat parkir di Hudson, Ohio dengan niat di benaknya. Pada 2017, Chelsea membuat laporan polisi di Virginia Beach menuduh bahwa Matthew pernah memperkosanya. Namun, setelah penyelidikan, pihak berwenang memutuskan tidak ada cukup bukti untuk menuntut Matthew. Bagi Matthew, tuduhan itu adalah pukulan besar. Ia merasa dipermalukan dan hancur. Ia bersikeras bahwa semua interaksi dengan Chelsea kala itu atas dasar suka sama suka. Tapi kenapa tiba-tiba Chelsea malah melaporkannya?
Bagi Chelsea, keputusan polisi dianggap sebagai kegagalan sistem peradilan. Sejak saat itu, ia mulai menyimpan dendam, menanam obsesi yang selama 4 tahun akan ia pupuk, dengan niat membalas keadilan versi dirinya sendiri. 4 tahun setelah tuduhan itu, di awal 2021, Chelsea kembali menghubungi Matthew lewat Facebook Messenger. Gayanya santai, ia bilang sedang berencana ke Michigan untuk janji temu tato, dan sekalian melewati Ohio. Ia mengajak Matthew bertemu untuk mengenang masa SMA. Matthew, yang tidak pernah menyimpan dendam, menganggap ajakan itu hanya silaturahmi biasa. Ia pun setuju. Tanpa ia sadari, pertemuan ini adalah jebakan mematikan yang sudah Chelsea rencanakan jauh-jauh hari. 5 Maret 2021, malam hari. Matthew sedang bersantai di Tiki Underground Bar bersama teman-temannya. Sekitar pukul 18.00, ia menerima pesan. Ia berkata kepada teman-temannya, "Seorang cewek yang kukenal dari internet ada di sini." Matthew lalu beranjak, membawa mantel dan keluar. Sang supervisor yang mengikutinya sempat melihat sebuah mobil smart putih menunggu di parkiran. Di dalamnya ada seorang wanita berambut coklat, Chelsea. Tanpa curiga, Matthew masuk ke mobil itu. Mereka sempat mampir ke pom bensin. Terlihat di CCTV membeli rokok, minuman, dan sebotol air. Kemudian, mereka menuju sebuah Airbnb di Cleveland yang sudah Chelsea pesan atas namanya sendiri. Malam itu, Matthew masih sempat mengirim pesan ke pacarnya meski dengan nada yang agak aneh. "Aku bikin cewek ini kesal. Semoga kau bahagia." Seakan ada ketegangan di antara keduanya. Pagi. Matthew mencari lokasi jalur pendakian Cuyahoga Valley National Park di Google Maps. Ia dan Chelsea pergi ke sana sekitar pukul 9.45. Pukul 10.29, Matthew mengirim pesan terakhir ke pacarnya. "Oke, sampai jumpa sebentar lagi." Ia sama sekali tidak sadar, sebentar lagi ia akan dibunuh. Beberapa menit kemudian, pendaki lain mendengar suara tembakan. Di tengah hutan sepi itu, Chelsea menembak Matthew dari belakang kepala menggunakan pistol 9 mm miliknya. Matthew tewas seketika. Di samping jasadnya ditemukan botol air yang mengandung DNA keduanya. Ironisnya, setelah pembunuhan, Chelsea tidak panik. Ia bahkan pergi menato tubuhnya di Michigan lalu mengunggah foto di Instagram dengan caption, "Akhir pekan yang luar biasa, aku dapat sensasi." Karena pembunuhan terjadi di Taman Nasional, properti federal, kasus ini masuk yurisdiksi FBI. Jejak digital dan bukti forensik dengan cepat mengarah pada Chelsea. Mobil smart putih terekam kamera tol, reservasi Airbnb atas namanya, GPS ponselnya menunjukkan keberadaan di lokasi kejadian, DNA dan sidik jari ditemukan di botol air serta tubuh korban. Senjata apinya miliknya cocok dengan peluru di kepala Matthew. Postingan media sosialnya beberapa hari sebelum kejadian menulis, "Dead men tell no tales." Orang mati tidak bercerita. Semua bukti itu menyusun puzzle yang sempurna. Chelsea telah merencanakan pembunuhan ini. Chelsea ditangkap pada 9 Desember 2021 di Pensacola, Florida. Ia didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan pelanggaran senjata api di properti federal. Jika terbukti bersalah, ia bisa menghadapi hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Kasusnya berlarut-larut hingga 2025. Pengacaranya sempat mengklaim bahwa Chelsea bertindak membela diri, merujuk pada tuduhan 2017. Namun, bukti forensik terlalu kuat untuk dibantah. Awalnya ia menolak tawaran plea deal 27-31 tahun penjara. Namun, beberapa hari sebelum persidangan Mei 2025, ia akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2. Vonisnya akan dijatuhkan pada September 2025 dengan ancaman 20-25 tahun penjara federal. Kisah ini tidak berhenti di situ. Saat penyidikan masih berjalan, ibu Matthew, Tommy Lynn dan Meyer semakin putus asa. Ia merasa FBI lamban dan ingin membalas dendam sendiri. Pada November 2021, Tommy meyakini ia sudah menemukan pelaku.
Sayangnya, ia salah orang. Dengan menyamar sebagai kurir UPS, ia mendatangi apartemen seorang wanita di Washington DC, membawa paket dengan pistol tersembunyi di dalamnya. Begitu pintu dibuka, ia menembak wanita itu 2 kali di perut. Korban ternyata bukan Chelsea Perkins, melainkan wanita tak bersalah. Beruntung ia selamat setelah dirawat intensif. Tommy sendiri melarikan diri, tetapi beberapa jam kemudian ditangkap. Saat hendak ditahan, ia bunuh diri menggunakan senjata api. Keluarga dan Mayer pun harus menghadapi 2 tragedi sekaligus. Kehilangan Matthew dan kehilangan ibunya yang meninggal karena salah sasaran dalam misi balas dendam. Kasus ini menggambarkan betapa obsesi dan dendam bisa menghancurkan segalanya. Chelsea, yang tak bisa menerima keputusan hukum 2017, akhirnya berubah menjadi eksekutor berdarah dingin. Matthew, pria baik hati, kehilangan hidupnya tanpa sempat membela diri. Tommy Lynn, seorang ibu yang ingin mencari keadilan, justru terseret ke jurang keputusasaan hingga mengorbankan nyawanya sendiri. Seorang wanita tak bersalah menjadi korban salah sasaran. Satu keputusan, satu obsesi bisa menciptakan lingkaran kekerasan yang terus berputar. Chelsea Perkins kini menunggu vonis, menghadapi masa 20 hingga 25 tahun di penjara federal. Tetapi apakah hukuman itu cukup untuk menebus semua yang telah hilang? Matthew tidak akan kembali. Anak-anaknya akan tumbuh tanpa ayah. Ibunya meninggal dengan penuh rasa putus asa. Kasus ini mengajarkan kita satu hal. Ketika keadilan gagal ditegakkan dengan benar, obsesi dan balas dendam hanya akan melahirkan tragedi baru.